warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Khadijah Nasution dengan NIM F1S1222184, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Langsung saja, materi pertama yaitu macam-macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Macam-macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam dibagi 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang biasa atau pemahaman dari manusia akan suatu objek. Contohnya, tangan yang terkena api akan panas akan mengkung. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode tertentu, yakni metode ilmiah yang biasa didapat dari kegiatan observasi dan lain-lain. Contohnya itu penggunaan mesin dan alat bantu dalam industri, peningkatan fasilitas medis yang semakin canggih. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan dan pemikiran yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, yang bersifat kontemplatif dan juga spekulatif. Contohnya, bertindak konsisten, yaitu melakukan kegiatan yang sama secara berulang agar terwujudnya suatu tujuan. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Pengetahuan ini berisi tentang ajaran, cara berhubungan dengan Tuhan, manusia, semua makhluk ciptaannya, dan menjelaskan tentang informasi hari akhir. Contohnya beribadah. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengalaman ataupun ilmiah. Contohnya ketika seseorang mencicipi masakan baru, ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, aroma dari masakan tersebut. Sedangkan kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Jenis-jenis kesadaran dibagi 2, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif yaitu kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Sedangkan kesadaran aktif yaitu suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran ada 3. Pertama, dapat digunakan dalam membuat keputusan. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Yang ketiga, dapat memantau perilaku, menyesuaikan perilaku. Dalam mencari pengetahuan, kita harus memiliki sikap pemikiran. Yang pertama, skeptis, sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Subjektif, sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Yang ketiga, relatif, sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Materi kedua yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah menurut KBBI, kebenaran berasal dari 2 kata, yaitu kebenaran dan ilmiah. Arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya. Sedangkan kata ilmiah adalah ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu dengan 4 syarat. Yang pertama, objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah yaitu melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan yang pertama koheren, yang kedua koresponden, yang ketiga pendekatan pragmatis. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah, yang pertama yaitu kebenaran ilmiah sebagai kebijakan yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif, tidak membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial. Yang kedua yaitu tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi bahkan pendidikan. Kebenaran ilmiah juga membantu dan memudahkan manusia. Maka dari itu kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab dan moral. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri.
Sedangkan kebenaran dapat dipahami berdasarkan 3 hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membuat pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu, nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Ada beberapa teori tentang kebenaran, yang pertama teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntuhan pernyataan. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antar pernyataan dengan kenyataan. Sedangkan teori pragmatis, menurut teori ini, kebenaran adalah suatu pernyataan atau pemikiran yang dikatakan benar apabila mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Teori performatif menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Teori kebenaran semantis yaitu suatu proposisi yang memiliki nilai benar yang ditinjau dari segi makna atau arti. Agama sebagai teori kebenaran yaitu manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia. Sifat-sifat kebenaran ilmiah ada 3, yaitu struktur rasionalogis, sifat empiris dari kebenaran, dan sifat pragmatis. Presisi adalah dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Nah, materi ketiga yaitu hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Sedangkan teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah ada 8. Yang pertama, observational nesting. Yang kedua, fertility. Yang ketiga, track record. Yang keempat, interteori support. Yang kelima, smoothness. Yang keenam, internal consistency. Yang ketujuh, simplicity. Yang kedelapan, compatibility with grounded metaphysical belief. Terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak dapat dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam ada 3, yaitu bersifat netral, universal, dan bersifat lebih pasti. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antar fakta atau gejala, berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Teori hukum menurut Kelsen adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum yang berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lock the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.